Selamat malam teman-teman. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja kan? Tetap sukacita? Tetap ceria? Nah, kabar kesehatan gimana nih? Baik hati nggak? Baik fisik nggak? Baik pikiran nggak? Semoga baik-baik aja. Kalau Kak Sari gimana Kak? Baik nggak? Baik. Baik, mantap. Hatinya gimana Kak? Baik juga. Mantap. Kalau dulu lagi gimana Gul? Aman, baik. Mantap. Kalian teman-teman di rumah baik nggak? Satria sih berharapnya kalian tetap baik-baik aja, selalu berdoa kalian tetap baik-baik aja. Walaupun di situasi saat ini kita tuh nggak bisa ketemu, nggak bisa tatap muka, nggak bisa bercengkrama kayak dulu. Kalau ketemu tuh bisa pelukan, bisa tos, bisa gandengan. Sekarang jangankan temu virtual aja kita udah puji Tuhan misalnya. Nah, tapi yakinlah Tuhan tuh ada di setiap masalah kita ya. Yakin ya. Untuk setiap yang terjadi saat ini, hal apapun itu, perihal apapun itu, masalah apapun itu, pasti Tuhan punya rencana kok ke depannya buat kita. Rencananya baik. Maupun Indonesia saat ini sedang terpuruk atau dunia sedang mengalami masalah yang sama, yakin kok Tuhan pasti ada di antara kita. Oke? Nah, kalian semua pada rindu nggak buat nyanyi Mas Putih Game ini? Pada rindu kan? Ayo kita nyanyi sama-sama. Beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Kita udah nyanyi Mas Putih Game kita aja. Kita mau memuji Tuhan lagi nih. Kita mau menyanyi, kita mau bernyanyi tiada yang mustahil nih. Karena ketika kita dalam masalah apapun itu, kayaknya kalau mustahil bagi manusia nggak mustahil bagi Tuhan ya. Setuju nggak? Setuju ya. Mari kita ambil sikap saat teduh kita, siapin hati kita. Kita mau nyanyi tidak ada yang mustahil. Kita mau ceritain semuanya sama Tuhan. Masalah saat ini pribadi, keluarga, sekolah, temen, kuliah, pekerjaan. Ayo ceritain sama Tuhan sambil ditemenin lagu tidak ada yang mustahil ini. Kita nyanyi ya. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Baik suci, perkara selalu terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini.
seriusan puji Tuhan. Mungkin banyak yang nggak serius, Satria yakin pasti di rumah banyak yang nggak serius nyanyinya. Satria nggak mau tuntun kalian, tapi Satria mau kalian nyanyi dengan hati kalian sambil kalian tutup mata, sambil kalian ngeliat, mikirin atau ngebayangin apa yang telah kalian lakuin selama ini aja. Ngebayangin betapa besar kasih Tuhan di setiap masalah kalian. Ngebayangin mukjizat Tuhan itu nyata kok dalam kalian. Apapun itu, sekecil apapun itu, kadang-kadang kalau Satria sendiri, kalau Satria buat salah ya, ada aja Tuhan tuh tentu lewat orang atau lewat situasi. Pokoknya cara Tuhan tuh aneh-aneh, ajaib, dan bikin kita sadar kuasa Tuhan tuh luar biasa. Kita mau nyanyi sekali lagi dengan hati yang tulus, dengan suara, enggak dengan jangan nyanyi di dalam hati, kayak kita nyanyi pakai suara biar orang-orang di sekitar kita yang denger juga enak dengernya. Kita nyanyi pakai suara, oke? Kita nyanyiin sekali lagi Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mukjizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tuhan, kami mau berterima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat setiap berkat-Mu, buat setiap penyertaan selama ini Tuhan di setiap hidup kami. Engkau selalu hadir di setiap perkara yang kami alami. Engkau selalu hadir di setiap kejadian yang menurut kami butuh Tuhan, kami butuh orang, kami butuh teman, kami butuh sahabat Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan setiap permasalahan dalam hidup kami, setiap pergumulan, setiap hati yang sedang bimbang, setiap hati yang sedang terluka Tuhan, kami mau serahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan yang ajaib yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Karena pada malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat setiap teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan, walaupun kami tidak bisa hadir, tidak bisa bertatap muka, tidak bisa saling sapa, tegur sapa, bercengkrama Tuhan, tapi kami selalu bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kau masih menyertai kami. Kami sedih Tuhan, kami merasakan suatu hal yang kurang saat ini Tuhan, karena perihal yang terjadi saat ini Tuhan. Setiap dunia, setiap orang merasakannya Tuhan. Setiap orang tidak bisa bercengkrama seperti dulu lagi. Tapi kami yakin setiap hal yang terjadi saat ini, kemarin, adalah suatu rencana yang Kau siapin buat kedepannya untuk kami Tuhan. Dan kami percaya semua halnya itu indah nanti ke depannya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau serahkan setiap keluarga kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menjaga mereka dalam kesehatan di masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami mau serahkan pekerjaan, kuliah, sekolah kami ke dalam tangan-Mu juga Tuhan.
biarlah Engkau yang membimbing kami Tuhan. Karena pada malam hari ini kami mau memuji Engkau, memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap sertai kami Tuhan dari kemarin, hari ini sampai seterusnya Tuhan. Kami mau tetap setia bersama-Mu, kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa yang telah kami lakukan setiap harinya selama ini Tuhan. Apapun itu Tuhan, ampuni kami Tuhan, karena kami anak-Mu yang berdosa selalu jatuh ke dalam lubang yang sama. Tapi Engkau selalu berkata, Engkau anakku. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan juga ibadah kami Tuhan, puji-pujian kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkatinya, biar kami dapat selalu sukacita. Kami juga berdoa untuk kedepannya, semoga pandemi ini cepat berakhir dan Indonesia cepat pulih kembali Tuhan, amin. Dan Lubuk Linggau juga menjadi pulih kembali. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah hati kami terfokus pada malam hari ini untuk memuji Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, bentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Karena ketika kita ibadah tanpa firman Tuhan kayaknya ada rasa yang kurang, pasti kurang ya. Firman Tuhan kali ini dibawain sama Guru Lia. Dan sebelum mendengarkan firman kita mau nyanyi Bila Hati Terasa Berat, sujud di altarnya ya. Kita mau nyanyi. Kalaupun kita lagi berat saat ini, kita cerita sama Tuhan. Nah, ini lagu ini pas banget deh. Mari kita nyanyi bersama-sama ya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Selalu
Oke teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh Tuhan pertemukan kembali sekalipun dalam bentuk ibadah online. Terima kasih ya Tuhan, kami memiliki kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu setiap waktu. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan setiap kami, pribadi lepas pribadi yang ada di rumah kami masing-masing, sehingga kami boleh berkenan untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan akan kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini, itu boleh terus menguatkan iman percaya kami sebagai anak-anak muda saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam sobat muda, apa kabar? Lama kita nggak jumpa ya. Seperti keadaannya saat ini, sebenarnya minggu ini jadwalnya Zoom, tapi karena ada beberapa hal sehingga kita harus mengadakan ibadah secara offline. Nah teman-teman yang terkasih, dan ini jangan sampai mengurangi sukacita kita untuk terus bersekutu dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari teman-teman yang ada di rumah boleh dibuka Alkitabnya, HP sucinya, dan laptopnya. Kalau ada Alkitabnya, kita baca dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Teman-teman yang di rumah boleh menyimaknya masing-masing dari Alkitabnya masing-masing. Kerinduan kepada Allah untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Nah teman-teman yang terkasih yang ada di rumah, tema firman Tuhan kita pada malam hari ini saya akan beri tema rindu yang mendalam. Nah teman-teman, kalau kita tatap muka langsung pasti saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Tapi karena ini enggak, saya mau bertanya kepada salah satu pemuda, dan kebetulan ini ketua kita, Satria. Saya akan bertanya kepada Satria karena kebetulan dia minggu ini melayani di ibadah P3MD kita. Nah, ini Satrianya. Saya mau bertanya, menurutmu Satria sebagai anak muda, pernah nggak kamu ngalamin yang rasanya kangen banget sama seseorang? Kok dia ketawa? Kangen sama siapa? Pernah nggak? Pasti pernah dong, sama rindu yang mendalam seperti tema kita pada malam hari ini. Pernah nggak kira-kira? Pernah sih. Pernah. Sering, katanya sering. Oh, berarti kita tanya dulu, apa sih solusinya? Apa yang kamu lakukan untuk mengobati kerinduanmu ini? Yes. Ya, kalau rindu sama seseorang itu biasanya buka-buka lembaran lama aja. Buka-buka lembaran lama maksudnya kalau gimana? sama seseorang ya, liatin foto, video, atau kita buka-buka kenangan-kenangan lama aja. Kalau anak muda ya, kalau itu sama seseorang. Kalau Satria sendiri sekarang lagi rindu sama siapa? Sama kakak sendiri rindu. Udah berapa hari kan nggak ketemu, rasanya beda sih. Kemarin kalau ada dia tuh sering dimarahin, terus masih bisa minta duit. Terus tiap pagi tuh selalu dengar ocehannya, yang kalau dia berangkat kerja tuh, Satria bangun anterin, kayak gitu nah. Tapi sekarang tuh nggak lagi, ada yang kurang ya rasanya. Pengen kayak dulu lagi, tapi kan dia sekarang udah bahagia tuh di sana sama suaminya. Luar biasa. Jadi kalau dia bahagia, kita di sini juga bahagia dong. Satu lagi Satria, kira-kira menahan rindu itu sakit nggak sih? Sakit lah. Oh, sakit kata Satria. Oke, terima kasih. Apalagi kalau rindunya sendiri. Apalagi kalau rindunya sendiri dan orang yang kita rindukan tuh belum tentu merindukan kita. Ya.
Oh gitu. Silakan duduk. Terima kasih untuk jawabannya. Oke teman-teman, pasti Satria mewakili untuk teman-teman semua yang mengikuti ibadah. Kalau teman-teman ada di sini pasti saya tanya semuanya. Nah teman-teman yang terkasih, rindu. Kalau berbicara tentang rindu, setiap kita pasti pernah merasakan rindu pada orang tua, rindu pada saudara kita, rindu pada sahabat kita, bahkan mungkin rindu sama orang yang kita kasihi. Dan kata Satria tadi benar, kalau kita menahan rindu itu sakit. Tapi teman-teman yang terkasih, tapi jangan khawatir. Karena kerinduan kita itu bukan rindu sendiri saat ini, tapi kerinduan kita itu sama halnya dengan yang Tuhan rindukan, seperti yang kita rindukan. Nah teman-teman, pernah nggak di benak kalian itu terlintas kapan ibadah bareng lagi ya? Kapan corona ini berlalu ya? Kapan berhenti kita beribadah di rumah masing-masing, mandangin HP? Memang benar kalau kita ibadah secara online tuh kadang kurang fokus, apalagi dengan keadaan di sekitar kita. Enak ibadah langsung tatap muka. Tapi inilah keadaannya. Nah teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, keadaan saat ini kadang membuat kita itu jadi galau, membuat kita itu jadi gundah gulana, membuat kita itu jadi cemas. Kita nih mau ibadah minggu, kita nih mau ibadah P3GMI, kok kayaknya kita nggak ibadah ya, cuma nengok HP. Bahkan kalau nengok HP, kalau ada pesan masuk kadang kita bisa buka pesan itu. Tapi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita mau belajar dari pemazmur. Dalam nats ini pemazmur memiliki sedikit kemiripan apa yang dia rasakan dengan apa yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya saya tanya, jangan sampai apa yang saya rasakan dengan teman-teman rasakan itu berbeda. Pastinya rindu dong untuk bersekutu bersama, rindu dong untuk memuji Tuhan bareng, apalagi sekarang udah dekat Natal, rindu dong untuk latihan bareng. Kita mau bahas apa untuk Natal P3GMI nanti? Pasti rindu seperti itu. Nah teman-teman, itu sama halnya yang dialami oleh pemazmur. Pemazmur berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itu yang diungkapkan oleh pemazmur. Nah teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, situasi yang sulit membuat pemazmur harus jauh dari bait Allah, sehingga ia harus melewatkan hari raya besar yang seharusnya dirayakan dengan meriah bersama-sama jemaah yang besar di bait Allah pada saat itu. Harusnya pemazmur pada saat itu dia bisa bersorak-sorai bersama-sama memuji Tuhan. Tapi karena ada sesuatu hal yang dia alami, pemazmur tidak bisa melakukan itu. Nah teman-teman yang terkasih, inilah kerinduan yang mendalam yang dialami oleh pemazmur. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita mau belajar. Pemazmur mengalami kerinduan yang sangat mendalam. Dia begitu rindu akan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki hal yang sama? Sebenarnya situasinya sama. Kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, ketemu langsung. Apalagi sudah sempat sekali kan P3GMI dilaksanakan ibadah, abis itu nggak ibadah lagi, nggak ibadah bareng lagi. Itu sebenarnya sangat menyedihkan. Tapi apa boleh buat? Apakah kita mau memaksakan keadaan? Kan nggak mungkin. Kita juga harus berhikmat. Nah teman-teman, ketika kita memiliki kerinduan yang mendalam akan sesuatu, akan orang yang kita kasih, namun itu tidak terbalaskan, rasanya itu teriris-iris seperti itu kan? Nah teman-teman, tapi pada malam hari ini kita mau belajar dari nats firman Tuhan dan dari pemazmur. Pemazmur dapat mengatasi kerinduannya ini. Kita mau belajar dari pemazmur. Kira-kira bagaimana caranya kita dapat mengatasi rasa rindu yang mendalam akan Tuhan? Ingat ya, pada malam hari ini berbicara akan Tuhan, yang terutama Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mau belajar ada 3 cara kita untuk bisa mengobati kerinduan kita akan Tuhan. Yang pertama adalah sadari bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Ingat, sadari bahwa kita memiliki Allah yang hidup. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, persekutuan kita dengan Tuhan sebenarnya tidak dibatasi oleh apapun. Karena Allah kita hidup.
Jadi teman-teman, untuk keadaan saat ini kita ibadah di rumah pun gak jadi masalah. Kita ibadah secara online pun gak jadi masalah. Apa harus kita ke gereja? Enggak kan? Tapi jangan sampai nanti kalau corona udah pergi, katanya nggak jadi masalah ibadah di mana aja. Jadi aku ibadahnya di rumah aja lah. Itu namanya nggak benar juga. Nah, tapi teman-teman yang terkasih, di sini ditekankan persekutuan kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh situasi maupun tempat. Dimanapun kita berada, tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Sebab apa? Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jadi kita mau ibadah di rumah itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalahnya adalah ketika kita banyak alasan. Kurang konsentrasi ibadah lihat handphone ini. Sebenarnya tergantung pribadi kita. Kita niat nggak mau cari Tuhan. Kita niat nggak mau datang sama Tuhan. Kalau kita niat, pasti kita memberi waktu. Sekalipun mungkin harus dengan online, pakai headset, yang sedikit mengurangi konsentrasi kita. Tapi kalau kita punya kemauan pasti bisa. Nah teman-teman yang terkasih, jadi di poin yang pertama ini kita mau diajarkan, ingat, sadarilah bahwa Allah kita itu hidup. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan aku nggak bisa ibadah di rumah karena kurang konsentrasi. Aku nggak bisa ibadah di rumah karena paketku kurang. Untuk ibadah dia katakan paketnya nggak ada, tapi kalau untuk ngegame banyak, berpuluh-puluh giga. Apakah seperti itu anak-anak muda zaman sekarang? Teman-teman, pada malam hari ini kita sama-sama ditegur dan diingatkan. Jangan sampai sebagai anak muda kita lalai akan semuanya. Itu yang pertama. Kita memiliki Allah yang hidup. Kemudian yang kedua, cara mengobati rindu yang mendalam kita akan Tuhan yang kedua adalah kerinduan bersekutu dengan Tuhan. Selain kita mengingat Allah kita itu hidup, ingat, milikilah komitmen untuk kita terus rindu bersekutu dengan Tuhan. Di mulut kita katakan, aku rindu banget ibadah bareng dengan teman-teman. Aku rindu banget memuji Tuhan bersama-sama dengan teman-teman, mendengarkan suara musik yang bergema menggelegar. Tapi dari itu cuma di mulut, nggak di hati, sama aja, nggak ada gunanya. Nah teman-teman yang terkasih, bagi orang yang mau membuka diri dituntun oleh Roh Kudus, situasi yang sulit akan selalu mengajarkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan. Ingat, situasi yang sulit itu menunjukkan betapa berharganya persekutuan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya keadaan saat ini, kalau Tuhan masih izinkan kita ibadah di rumah itu sangat bersyukur banget. Gimana kalau seandainya sama sekali kita nggak diizinkan Tuhan untuk beribadah? Bukankah semakin menyakitkan? Nah teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin selama ini kita datang ke gereja sudah menjadi rutinitas, formalitas, kebiasaan yang tidak memiliki dampak bagi pertumbuhan iman kita. Nah teman-teman, lalu bagaimana jika untuk sementara waktu kita tidak bisa datang kebaktian di gereja? Seperti sekarang ini, apa reaksi kita? Apa reaksi kita sekarang ini? Dulu kita mungkin ibadah, nanti kalau nggak ibadah ditelepon guru April. Kenapa nggak ibadah? Di WA guru April, mendingan datang ibadah aja lah. Jadi datang ibadah seolah-olah seperti formalitas. Tapi sekarang bersekutu dengan Tuhan itu waktu yang sangat berharga. Kita dibatasi untuk kumpul-kumpul bareng lagi, ibadah harus di rumah. Nyanyi kalau di ruangan yang banyak orangnya kita nyanyi dengan pakai masker, nggak bisa teriak-teriak memuji Tuhan dengan bersorak-sorai dengan bebas, nggak bisa lagi. Itu artinya sangat berharga. Jadi teman-teman, menurut teman-teman, semua ini seberapa berharga sih persekutuan kita dengan Tuhan saat ini? Yang tahu cuma teman-teman. Seberapa berharga sih persekutuan dengan Tuhan? Kalau ketua bilang jangan lupa ya malam ini ibadah, disitulah jawabannya. Kira-kira menganggap seberapa berharga persekutuan dengan Tuhan itu? Apakah hanya nanti aja lah, masih ada yang lain yang lebih penting untuk
saya kerjakan. Ini mah gampang, pas mau tidur lagi nanti juga bisa, karena cuma online-nya didengar di telinga. Belum selesai ibadah udah ketiduran, sama aja kan. Jadi teman-teman, di poin yang kedua ini, milikilah kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir adalah cara yang terakhir untuk mengobati rasa rindu kita itu bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Pemazmur di tengah kesulitannya yang begitu dalam, mulanya begitu tertekan dan gelisah, sebagaimana yang kita rasakan ketika kita menghadapi persoalan hidup. Tapi dia menyadari dia dapat mengatasi kegelisahannya itu dengan berharap kepada Tuhan. Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kerinduan kita akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan beda dengan manusia. Kadang kita rindu dengan manusia, belum tentu manusia itu merindukan kita. Tapi kalau kita rindu dengan Tuhan, sudah pasti Tuhan pun juga merindukan kita untuk datang kepadanya. Tapi kadang kitanya aja sebagai manusia yang bandel. Nantilah, padahal Tuhan sudah rindu kapan dia datang menyebut namaku. Nantinya sampai kapan? Sampai kita mau dipanggil Tuhan, kan gak mungkin. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita sebagai anak-anak muda, teman-teman sekalian yang ada di rumah, ingat, kalau saat ini kita memiliki kerinduan yang mendalam, bahkan kadang sampai ketika kita dengar lagu pujian pun kita bisa sampai meneteskan air mata, bersyukurlah. Berarti Tuhan masih lembutkan hati kita. Jangan sampai suatu saat Tuhan keraskan hati kita loh. Sampai kita nggak bisa rasakan, kok aku nggak rindu ya sama Tuhan. Sampai kita bertanya, kok aku nggak punya rasa ingin datang kepada Tuhan ya. Itu perlu dipertanyakan. Tapi bersyukurlah kalau sampai detik ini kita masih punya kerinduan untuk datang pada Tuhan. Ada obatnya kok. Yang pertama, sadarilah bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Jadi nggak ada alasan lagi, bos nggak bisa ibadah di rumah, enak ibadah di gereja, nggak ada alasan seperti itu. Masa kita paksakan keadaan yang nggak memungkinkan untuk kita bisa berkumpul bersama. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki kerinduan itu dari dalam hati kita, kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Di situ baru terbukti seberapa berharga persekutuan dengan Tuhan itu. Kemudian yang terakhir, bergantunglah penuh pada pemeliharaan Tuhan. Maka percayalah kerinduan kita akan terobati. Amin teman-teman. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita untuk kita menjalani kehidupan kita seminggu ke depan. Dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kami sebagai anak-anak muda. Jangan biarkan kami menjadi tawar hati ya Tuhan, tapi ajari kami untuk terus memiliki kerinduan akan Engkau, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Dan ajari kami terus untuk datang kepada Tuhan. Jangan biarkan kami lalai untuk bersekutu dengan Tuhan, atau kami mengutamakan hal-hal yang lain dan menduakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Berkati seluruh P3GMI Anugerah Lubuk Linggau yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan berkati mereka, usaha pekerjaan mereka. Bahkan kami mau berdoa mungkin di antara mereka yang sedang dalam pendidikan mereka, Tuhan juga berkati, urapi, sertai, jauhkan dari segala mara bahaya apapun ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk mereka juga Tuhan yang merindukan pasangan hidup. Kami mau berdoa dari tempat ini, Tuhan sediakan yang terbaik untuk mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa mungkin di antara teman-teman kami ada yang dalam kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan yang memulihkan keadaan mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk keadaan kota kami saat ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati, memulihkan dari pandemi virus corona. Bahkan di tengah-tengah kami sedang berjuang melawan virus corona ini, ada beberapa kerusuhan yang terjadi di negeri kami Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati kami sebagai sobat muda, terkhususnya kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keadaan yang sedang tidak stabil saat ini ya Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pendamai di antara mereka yang saat ini sedang mengutamakan apa yang menjadi
pikiran mereka Tuhan. Tuhan mampukan kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang menjadi pemecah belah, tapi ajari kami untuk menjadi pembawa damai sebagai anak-anak muda. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk persekutuan kami. Kiranya sekalipun kami harus mengikuti persekutuan P3MI ini secara online, tapi ajari kami untuk semakin erat, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati gerejamu, berkati pimpinan jemaat kami Bapak Pendeta Fajar dalam pelayanannya, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh serahkan setiap doa kerinduan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, itu dia firman Tuhan dari Guru Lia. Semoga menjadi berkat buat kita semua, amin. Sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan buat Tuhan, buat P3MI, supaya P3MI kita makin gede, makin terberkati, makin menjadi berkat. Buat kalian semua yang mau mengumpulkan persembahan, kalian bisa antar ke gereja, bisa dititip sama Guru Rocky, Guru Lia, ataupun Ibu atau Bapak. Nah, sambil mengumpulkan persembahannya, kita mau nyanyi Jangan Lelah ya. Kita nyanyi Jangan Lelah bersama-sama ya. Kita mau tutup ibadah kita pada malam hari ini Tuhan. Buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan kami di sini. Sampai jumpa lagi di besok minggu. Sebenarnya minggu ini nih kita buat Zoom buat main games, tapi karena berhubung ada saudara seiman kita yang meninggal, jadinya malam nanti ada ibadah penghiburan di rumahnya keluarga Ibu Aye. Jadi kita nggak bisa Zoom. Mungkin minggu depan kita bakalan Zoom terus main game. Minggu depan jangan lupa gabung, oke? Kita mau menutup ibadah kita mau berdoa Bapa kami. Oke, kita mau tutup ibadah kita berdoa Bapa kami, dan Bapak terima kasih. Kita berdoa Bapa kami ya. Bapa
Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di minggu depan. Oke, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan ribut sendiri.